Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman yang berkenan hadir pada hari ini. baru ke simulasi grogi mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hatta Saleh, STMSI. Yang saya hormati Ibu Supiati, STMM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hatta Saleh, STMSI selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Supiati, STMM selaku pembimbing 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman yang semua yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya hari ini pada tanggal 11 Maret 2025. Pada kesempatan ini saya Sarifah Safila dengan NIM 2160191 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Analisis sama Review, Analisis sama Rating dan Kepercayaan terhadap keputusan pembelajaran online melalui marketplace Shopee, studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Langsung saja masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku belajar termasuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur yang kini lebih memilih belajar online melalui marketplace seperti Shopee. Marketplace memberikan kemudahan akses tanpa harus berbelanja langsung. Keputusan pembelian online dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, online customer review, online customer rating, dan tingkat kepercayaan. Ulasan pelanggan memberikan informasi mengenai produk, rating mencerminkan kualitas barang, dan kepercayaan terhadap toko menentukan keyakinan konsumen dalam bertransaksi. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh ketiga faktor ini terhadap keputusan pembelian. Observasi awal saya terhadap 10 mahasiswa pengguna Shopee menunjukkan bahwa mereka mempertimbangkan ulasan pelanggan, rating tinggi, serta keamanan transaksi sebelum membeli produk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketiga faktor tersebut mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Dari latar belakang tadi, tersusunlah rumusan masalah. Yang pertama, apakah online customer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang kedua, apakah online customer rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee? Yang ketiga, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee? Dan yang terakhir, apakah online customer review, online customer rating, dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee? Setelah dari tadi rumusan masalah, terbitlah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh analysis customer review terhadap keputusan pembelian secara online pada marketplace Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh online customer rating terhadap keputusan pembelian secara online pada marketplace Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara online pada marketplace Shopee. Dan yang terakhir, untuk mengetahui online customer review, analysis customer rating, dan kepercayaan berpengaruh bersama-sama terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, ada secara teoritis
keempat, keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku pasca pembelian. Yang kedua ada customer review, ialah ulasan pelanggan setelah pembelian yang mempengaruhi calon pembeli. Faktor penting review, kredibilitas, keahlian, dan serta kesenangan. Yang ketiga ada online customer rating, yaitu penilaian pelanggan dalam bentuk rating 1-5 yang mencerminkan keputusan. Indikator rating yang pertama layanan, produk, dan operasional. Yang keempat kepercayaan konsumen. Kepercayaan adalah keyakinan pelanggan terhadap keandalan dalam bertransaksi dan transaksi online. Indikator kepercayaan yang pertama kemampuan, yang kedua kebaikan hati, yang ketiga integritas, yang keempat keandalan, dan yang terakhir kepercayaan. Adapun dari penelitian terdahulu, yang pertama dari Navigatul Haq dan Amirul Mukminin pada tahun 2022 dengan judul pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui marketplace Shopee, studi kasus pada masyarakat Kecamatan Bolong, Kabupaten Bima. Hasil dari penelitiannya, mereka mengatakan secara parsial online customer review dan online customer rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sementara secara simultan, online customer review dan online customer rating juga mempengaruhi keputusan pembelian melalui marketplace Shopee pada masyarakat Kecamatan Bolong, Kabupaten Bima. Adapun dari penelitian Yovita Mulyati dan Grace Gesitera pada tahun 2020 dengan judul penelitian yang berjudul pengaruh online customer review terhadap purchase intention dengan trust sebagai company pada toko online Bukalapak di Kota Padang. Hasil dari penelitian mereka yang diperoleh dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa online customer review mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen pada toko online Bukalapak. Online customer review dan kepercayaan konsumen Bukalapak masing-masing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap niat belanja oleh mereka. Yang terakhir ada penelitian dari Halila, Titin Haryanto, dan Latif Trisunarno pada tahun 2020 dengan judul penelitian analisis pengaruh online customer review, online customer rating, dan star seller terhadap kepercayaan pelanggan hingga keputusan pembelian pada toko online di Shopee. Hasil dari penelitian mereka disimpulkan bahwa customer review, customer rating, dan star seller berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Kemudian, kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Adapun kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Yang pertama itu adalah customer review atau satunya secara parsial atau secara sendiri apakah dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua adalah customer rating atau X2-nya apakah secara parsial dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang ketiga kepercayaan X3-nya apakah dapat mempengaruhi keputusan pembelian, dan secara simultan bersama-sama apakah mereka dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian di sini hipotesis nolnya customer review apakah tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pada hipotesis alternatifnya customer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2-nya online customer rating tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis alternatifnya online customer rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis 3 yang didasarkan pada data numerik dan dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan mengkaji hubungan antara dua atau lebih variabel, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan 190 populasi yaitu mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Sampel yang dibutuhkan 129 sampel yang dihitung menggunakan rumus Lovin dengan taraf tingkat kepercayaan 95% dan error tolerance sebesar 5%. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Pengajuan pernyataan atau pertanyaannya dengan menggunakan media melalui Google Forms. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu maupun kelompok terhadap
di atas lagi. Kita punya satu-satu dulu. Berapa waktu? 10 menit. Tambah sebelumnya kan? Kita coba. Oh iya. 10 menit lebih lah 11. Tunggu. Coba turun. Letak belakang. Bisa nggak ini didesain? Di desainnya ada. Ya di kolom lah di mana gitu. Atau dikasih poin-poin di situ anunya supaya enggak ini kan tak bisa kasih tanda yang mana paragraf pertama, yang mana kedua, yang mana ketiga. Oh. Paham maksud saya? Supaya kalau orang membaca ini kan kayak membaca paragraf kita tapi tidak tersusun. Kasih kembali saja begitu nanti. Kasih besar saja dulu. Ya. Lebih bagus sebenarnya kalau dia dibentuk kerangka. Tapi kan masih terbatas kemampuan di situ, jadi buatkan saja tanda poin-poin di situ. Yang misalkan yang garis baru itu yang mana, kasih tanda dulu, apakah tanda bintang, tanda 1, tanda 2, tapi jangan 1, 2, enggak bagus. Lebih ke tanda panas saja, atau titik atau tanda kotak. Nah itu. Selanjutnya yang kedua, apakah online customer review berpengaruh terhadap keputusan pembeli? Apa bedanya dengan nomor 4? Apakah online customer review, online customer rating, dan kepercayaan secara bersama-sama? Secara simultan. Kalau ini secara apa? Secara parsial. Secara parsial. Dari mana Anda tahu bahwa itu parsial? Karena dia diuji variabelnya sendiri, Pak. Hah? Karena dia diuji sendiri. Oh iya. Tidak jadi pertanyaan. Nah, kurang lebih itu ya. Nanti oke, tidak ada masalah. Oke, di sini juga. Oke. Nah, ini hilangkan aja manfaat penelitian. Hilangin saja. Tidak usah masukkan. Boleh dimasukkan, tapi cukup langsung manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nanti kalau pengujinya bertanya, apakah yang mana manfaat praktis itu, yang mana manfaat teoritis itu. Jadi jangan semua dimunculkan. Jadi kalau dimunculkan semua, nanti penguji akan masuk wilayah ranah-ranah yang tidak ada di situ. Jadi kalau tidak ada di situ kan, oh ini tidak ada, dia akan pertanyakan, itu tidak bukan. Ya. Yang penting sudah bisa membedakan yang mana teoritis, yang mana praktis. Karena ada penguji dia tidak mau Anda buka. Tidak usah dibuka. Anda kayak tulis, Anda tuliskan, tulis atau copy, dibuatkan atau buat sendiri, dibuatkan atau buat sendiri, buat sendiri. Ya, kalau buat sendiri berarti paham dong. Nah, anggap lagi diuji nih, ini lagi ujian yang bersoal. Ini buat sendiri atau dibuatkan? Buat sendiri Pak. Oke, buat sendiri. Kalau buat sendiri berarti tahu semua isinya dong. Nah, tahu kan gitu. Jadi harus tahu manfaat teoritis itu apa, manfaat praktis itu apa. Maksudnya adalah apa bedanya manfaat teoritis, manfaat praktis. Jadi dari situ nggak bisa langsung masuk. Tapi hilangkan ini, nggak usah, cukup 2 tadi. Selanjutnya, nah ini yang jadi masalah karena terlalu kecil. Tinjau pustaka, kalau bisa kasih kecil saja, kasih besar saja. Tinjau pustaka pertama terkait dengan keputusan pembelian, itu 1. Yang kedua, customer online review. Yang ketiga, customer rating. Keempat adalah kepercayaan konsumen. Kasih besar saja, hilangkan poin-poin kecilnya tuh. Poin-poin kecilnya dihilangkan. Ya, hilangkan aja. Nah, yang penting Anda tahu pengertiannya kan. Nah, yang penting sudah tahu dulu pengertiannya apa. Inti dari pengertian yang Iya, misalkan keputusan pembelian, adapun tinjau pustakanya 1 keputusan pembeli, yang kedua adalah customer review, yang ketiga adalah customer rating, yang keempat adalah kepercayaan konsumen. Nah, biasanya penguji itu kan bertanya, apa itu? Anggaplah sudah persentase nih. Nah, tadi kan dijelaskan di tinjau pustaka terkait dengan keputusan pembelian, ada customer review. Bisa dijelaskan apa itu maksudnya? Sebenarnya
tanpa ini customer pada saat Anda misalkan persentase kembali toh. Adapun tinjauan pustaka terdiri dari satu keputusan pembelian tanpa pendefinisi ya. Ada sudah disediakan keputusan pembelian yang dimaksud di sini adalah bla 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 bla. Kemudian yang kedua online customer review. Online customer review adalah bla 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 dan seterusnya. Jadi tidak terlalu banyak, kasih besar. Jadi bisa dibaca oleh audiens. Jadi hilangkan saja poin-poinnya. Tapi usahakan kuasai poin-poin, tetap kuasai poin-poinnya. Coba dibawa selanjutnya lagi. Nah, ini penelitian terdahulu bagi saja dua. Siapa yang mengatakan berpengaruh? Variabelnya sama berpengaruh. Siapa yang mengatakan tidak? Misalkan gini dua-duanya dengan siapa? Nibdatul Kuliah dan Amiruddin dan Yohan Multika dan Kristili siapa? Itu sama hasilnya. Saya kan hasil penelitian ini di dalam penelitian si ini memiliki pandangan yang sama. Bisa ditarik kesimpulan aja memiliki yang sama bahwa online customer review dan customer rating berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Nah, yang berbeda siapa? Hasil di bawahnya. Nah, yang berbeda siapa? Berbeda dengan temuan penelitiannya. Misalkan Natalia Titi Haryanto itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Bisa di modelnya seperti ini, aja. Kemudian apa ini? Judulnya ya? Tidak usah judulnya. Tidak usah judulnya tuh, karena kan yang intinya kan indikatornya ditahu bahwa bahwa penelitiannya terkait online customer review yang tidak usah ada alamatnya itu studi kasus pada apa. Nah, akan tambah banyak slide yang namakan. Sehingga ini kan dilihat kecil tulisannya. Jadi digabung aja. Iya, digabung aja. Iya, hasil penelitian kalau penelitian satu dengan penelitian dua dianggap sama, ya kasih aja satu. Ya, berarti ada dua penelitian yang memiliki pandangan yang sama, kemudian kasih pandangan yang lain penelitian yang berbeda, yang tidak sama. Sebenarnya ini pun kalau tidak masuk penelitian terdahulu tidak ada masalah, tapi kalau mau pas masuk boleh. Coba slide selanjutnya. Nah, kalau ini bisa aja kerangka pikir kasih satu paket saja besar, satu slide dia. Iya, masih bisa dengan hipotesis. Nanti hipotesis di slide selanjutnya. Ini hipotesis harus mana saya jelasin semua itu. Ya, kenapa harus sebutkan di bahasa presentasi? Kok ini agak panjang? Kalau saya ini kerangka pikir, misalkan saja. Langsung saja jelasnya bahwa ada pun kerangka pikir bisa dilihat pada taruh di atas. Mana ada customer review X1, online customer rating S2, X2, yang di dalam kotak ada garis putus. Ini menjelaskan variabel secara simultan. Ini yang garis mana-mana, ini jelaskan secara parsial. Itu masih ini, karena ini tidak bisa dibaca. Kasih kita di slide selanjutnya, kasih coba kasih apa ya, kasih dua slide ya. Nah, ini kasih besar aja. Ya, besar. Tidak apa-apa. Nah, ini pindahkan besar tadi. Apa? Ini hipotesis itu besar juga ya. Nah, pindahkan. Nanti ini hipotesis, nggak usah penelitiannya. Masa saya sebut hipotesis penelitian satu. Hipotesis satu ini apa? Satu apa? Satu, oleh customer review tidak berpengaruh terhadap reputasi. Tapi kalau lebih besar daripada satu apa hasilnya? Tidak berpengaruh. Kira-kira berpengaruhnya berapa persen? 65%. 0,05. Kenapa? Nah, kenapa gunakan 0,05? Apa dasarnya? Nah, kenapa harus 0,05? Karena ada 0,1, ada 0,10. Kira-kira kenapa? Kenapa harus 0,5? Kenapa tidak gunakan 0,1 atau 0,10? Enggak usah ya.
pengertiannya hipotesis itu apa? Apa itu hipotesis? Nah, dugaan sementara. Ini kan setidaknya, jadi nggak usah ini jauh banget, nggak usah tulis. Langsung saja hipotesis, judulnya di atas hipotesis, langsung satu. Hipotesis satu. Hipotesis adalah dugaan sementara. Langsung satu. Hipotesis tanpa harus ditulis itu ya, ada hipotesis dalam penelitian ini. Misalnya ini hipotesis penelitian, kosong langsung ada kok hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, walaupun tidak ada tulisannya, kita bisa sampaikan ada pun hipotesis dalam penelitian ini satu. Ya. Hipotesis satu, dua, hipotesis satu. Customer review. Oke, tidak apa-apa dengan nanti supaya tidak terlalu besar ini, supaya tulisannya bisa agak besar. Jadi sudah pakai singkat kecil. Misalkan kalau begini besarnya kan enak. Jadi kasih besar-besar, kasih lebar, ini hilangkan saja. Bisa. Coba selanjutnya. Jadi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif mendapatkan data dari data yang bertujuan populasi dan sampel. Populasi dan data sampel yang dimasukkan, sampel menunjukkan salah satu. Memang sudah hitung ini. Dapatnya 162. Dapatnya 102. Cuma di bulannya Coba cari yang lain bisa di bawah. di bawahnya. Coba cari rumus yang lain selain solusi ada tuh supaya bisa ada kurang lagi berserah. Kalau bisa dapat data yang dapat pasti. Ini yang lain karena ada teknik penarikan yang bisa cuma 25% dari populasi. Tidak baca dengan populasi. Ya, lihat di situ ada beberapa teknik penarikan sampel, ada yang bisa 25% dari total populasi tanpa harus menggunakan musolid. Yang penting teorinya ada. Nanti lakukan nanti besoknya. Rata-rata orang biasa menggunakan musolid. Tapi ada perhitungan tanpa harus menggunakan musolid. Kita bisa menentukan populasinya. 30% jumlah populasi. Tapi nanti kalau tidak ini makanya aja dulu. Nanti pas sudah penelitian, kalau sudah dapat nanti misalkan di bawah 100. Coba selanjutnya. Metode pengumpulan data. Berapa metode pengumpulan data? Kusikan saja. Iya. Waktu penelitian tidak ada. Lokasi dan waktu penelitian. Iya. Nggak bisa dikasih gambar populasi. Waktu penelitian. Coba kasih tahu. Ya, itu di pengumpulan data. Usianya. Kok nggak pakai observasi? Kok pakai observasi? Kusikan aja. Nggak ada observasinya. Jadi satu dot saja. Mudah dari pengumpulan data. Studi dokumentasi tidak ada. Tidak ada. Harus ada studi dokumentasi. Ada kamu butuh berarti dokumen dari komunitas kan? Data-datanya kok ada. Jadi tambahkan penelitian. Satu kuesioner, dua studi dokumentasi, tiganya studi dokumentasi. Kenapa studi dokumentasi? Karena kau butuh nanti struktur organisasi, butuh sejarah, butuh apa, visi misi fakultas di bagian waktu. Jadi kuesioner, observasi. Saya masuk wawancara, bisa. Nah kalau ini instrumennya tidak usah dia tidak masuk masalah. Jadi cukup digambarkan metode pengumpulan data satu,
boleh dibuatkan dalam bentuk lingkaran, kuesioner, observasi, studi dokumen. Kenapa studi dokumen? Karena kau pakai di lakukan orang. Studi dokumen itu berarti itu dokumen jurnal kan? Posisi studi dokumen adalah studi yang akan jurnal, buku dan sebagainya. Maka langsung dikasihkan saja buat kerangka 3. Oke, selesai. Ini metode analisis data perlu panjang. Langsung saja. Metode analisis data bagi ada beberapa, satu instrumen, hilangkan saja ini yang lalunya. Yang untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat dilonggarkan informasi sesuai tujuan pertanyaan. Terus uji realitas saja studi instrumen terdiri dari 2. Mau pakai model standar mana? Misalkan 1 uji instrumen, validasi, validitas, kredibilitas. Yang 2 asumsi klasik, normalitas, kontinuitas, stabilitas. 3 di sini satu bagi 2 kotak ceritanya. Dan dosa teman-teman yang biarkan dia mencari sesuatu yang tanda-tanda di presentasi itu sehingga menjadi bahan pertanyaan. Tapi Anda sudah siap jawabannya? Coba terakhir, ada selesai. Sudah dibaca. Ini tidak masuk di sesi-sesi tanya jawab ya, karena paling nanti tanya juga tuh, kenapa Anda mengambil judul ini? Apa itu online review? Apa itu keputusan pembelian? Apa itu kepercayaan? Apa itu hipotesis? Paling sekitar itu. Bagaimana menentukan populasinya, datanya diambil dari mana, itu aja, tidak terlalu gimana. Oke, ada pertanyaan? Saya tidak tanya ke ini, saya tidak usah simulasi yang tanya jawab langsung intinya. Apa catatanmu di situ? Yang bukan tanda coba. Mengapa Anda tertarik dengan judul tersebut? Apa lagi? Mengapa Anda meneliti objek tersebut dijadikan objek penelitian? Terus research gap atau kesenjangan penelitian? Terus perubahan penelitian, tapi kan nasional lagi seperti terus urgensi penelitian ini apa pentingnya? Batasan masalah. Terus perbedaan penelitian ini dengan penelitian tertentu. Grand teori apa yang digunakan? Grand teori apa itu? Dari Milton dan Keller pada perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen, grand teorinya. Kenapa bukan digital marketing? Karena saya dulunya gitu. Karena teori ini menjelaskan bahwa kemunculan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor. Apa itu? Yang pertama faktor internalnya itu seperti kebutuhan, persepsi dan pengalaman. Kalau faktor eksternalnya seperti ulasan pelanggan, ranking dan kepercayaan terhadap penjualan. Terus pembeli tidak hanya membeli produk secara impulsif, tetapi juga mempertimbangkan informasi yang tersedia seperti review dan rating produk sebelum melakukan pembelian. Menurut siapa itu? Butler dan Keller. Butler dan Keller. Apa lagi? Tulis di situ. Terus Saya tunggu. indikator dalam penelitian ini rumus sampai hipotesis kemudian Anda jelaskan hubungan antara hipotesis, tujuan penelitian dan rumusan masalah. Terus coba jelaskan kerangka pikir atau kerangka konsep penelitian ini. Terus pada bab 3 terus lihat metode apa yang digunakan, apa teknik pengambilan sampel yang digunakan, bagaimana cara melakukannya.
Bisa menghitung teknik menggunakan sampel nggak? Yang pakai arus. Iya, pakai rumus swapping. N besar, N kecil per Kaji sama dengan yang besar per 1 ditambah M baru dibagi M. bagi R kuadrat. Kenapa? Berarti nanti beliau ya? Aku sih Kalau pusing toh. Jurnal-jurnal terakhir berapa daftar pustakamu? pustaka dari Berlima. Jurnal-jurnal terbaru sih. iya Cuma 10 tahun terakhir. Ya, Berapa tahun terakhir? dari 2020 Pak. 20, iya. Sudah, begitu aja. Kira-kira apa pertanyaannya? Hah? Kira-kira mau tanya? Itu sudah kau catat semua pertanyaannya. Itu kau sudah catat pertanyaannya, bagaimana caranya? Takutnya ada pertanyaan tidak terduga. Hah? Ada pertanyaan tidak terduga? Mungkin ada. Terus kalau misal Pak kita tidak bisa kita jawab. Pas nanti saya cari tahu aja Pak. Ini Pak. Itu aja tanda gitu yang bagian tadi. Jadi kurangilah supaya bisa cepat 10 menit, lewat 10 menit kan tadi itu. Mungkin sekitar 12 lama. Pokoknya nggak usah mengulang kalau ini cara pembukaan tak gas saja terus. Bisa diulang 2 kali. Kalau sekitar kuesioner Pak. Iya, itu sekitar kuesioner. Sudah tampilkan lagi ya, mengumpulkan di proposal. Nanti kalau tidak ditanyakan, Anda bertanyakan, Pak, terkait dengan kuesionerku, siapa tahu ada masukan. Penutupannya. Apa penutupan apanya? Banyak Pak tadi Enggak, nanti dekan yang tumpah pembimbing itu tuh. Jadi dia misalnya, oke, atas nama si Ano sudah sehat, sudah sehat, apa ditanya begitu, oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai prosesi ujian, kan? Dari bla 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 bla. Kami berikan waktu selama 10 menit untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Silakan digunakan sebaik-baiknya. Ya, saya persilakan. Sudah, gas Bu. Oke, selesai. Tadi sampai dibawa toh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, tadi sudah. Ambil kembali itu. Ambil kembali Pak Dekan. Ini tadi sudah dipaparkan terkait dengan ini. Oke, Adinda, atas namakan siap ya. Yang diuji, diberikan masukan saran oleh tim penguji. Pada Pak siapa pengaku penguji, silahkan. Udah, itu aja. Jadi enggak anu sih.